Pada kesempatan ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan tentang Orange Data Mining. Anda bisa ikut kuliahnya di LMS Ono Center RID/Moodle. Kalau Anda register, nanti kemungkinan Anda akan masuk ke kuliah ini, Data Engineering. Oke. Kita akan loncat konsep data mining apa segala macam, contoh. Nah, di sini model. Oke. Kita masuk ke dunia model. Sebelumnya kita sudah bahas tentang model konstan sama CN2 rules induction. Lebih enak saya masuk ke wiki saya, Orange. Salah ketik. Orange. Oke. Model calibrated learning. Jadi calibrated learner bisa membungkus kerjaan atau learner lain dengan probability calibration, dan dia optimasi decision thresholdnya. Akibatnya, ini keywordnya ini ya, decision. Akibatnya calibrated learner ini hanya bisa dipakai untuk klasifikasi binary. Contoh klasifikasi binary itu adalah misalnya ini. Ini kalau kita lihat tulisan ini hoax, bukan. Jadi yes, no, itu binary, itu dua, dan bentuknya klasifikasi. Oke. Jadi ini adalah contoh algoritma untuk melakukan penentuan ini hoax bukan, atau survive tidak survive, laki perempuan. Nah, itu binary semua nih urusannya. Oke. Nah, yang dikalibrasi apa? Ini kita bisa pakai sigmoid calibration, isotonic calibration. Yang mau dikalibrasi kita bisa atur di sini nih sebenarnya. Oke. Contoh pemakaiannya, nah ini contoh pemakaiannya, ini pakai dataset Titanic. Ini saya gedein dulu gambar biar enak hidupnya. Ini cuma 200, saya jadi 600. Oke. Jadi kita contoh sederhana calibration learner adalah kita pakai dataset Titanic. Kemudian misalnya kita pengen lihat siapa yang survive sama not survive. Oke. Nah, dasar dari learner yang kita pakai adalah logistic regression untuk menentukan itu semua. Oke. Terus dioptimasi menggunakan calibrated learner, pakai sigmoid. Sigmoid itu biasanya memang dipakai buat logistik itu sigmoid. Oke. Terus juga dioptimasi thresholdnya berdasarkan distribusi nilai. Nah, harus kita bandingkan keduanya. Ini yang langsung dan yang calibrated learner. Kita bandingkan di sini. Oke. Mana yang lebih presisi? Ini harusnya yang calibrated learner lebih presisi. Dia naik nih. Yang logistic regression hanya 0,772. Yang ini 0,797 gitu. Oke. Jadi bentuknya cuma ini aja, file, test score, kita masukin ini semua. Coba kita lihat bisa nggak kita memasukkan itu semua. Oke, saya masuk ke Orange-nya. Anda bisa download file OVA ini di perpustakaan saya di LMS Ono Center RID/pustaka. Nanti ada data engineering, di situ ada file ini, file OVA buat VirtualBox-nya. Oke, saya akan ambil ini. Coba kita lihat. Ada Titanic nggak? Titanic nih, dia Titanic. Ini Titanic. Targetnya survive atau tidak survive? Yes, no. Ini calibrated learner bener. Fiturnya adalah status, umur, sama jenis kelamin. Oke, statusnya dia kru, penumpang kelas 1, kelas 2, kelas 3, umurnya sudah dewasa atau masih anak-anak,
laki perempuan, terus kita lihat survive atau tidak survive. Oke. Jadi yang penting role targetnya ini ya. Kalau fitur ini yang variabel yang untuk menentukan target nantinya. Oke. Ibaratnya gini lah, kalau persamaan matematik AX plus B, ini X semua nih. X nya ada 3, Y nya 1. AX plus B sama dengan Y. Nah ini nih X nya, X1, X2, X3 sama dengan Y. Oke. Nah ini udah. Sekarang kita masuk ke modelnya yang kita pakai. Ada 2 model yang kita pakai di sini. Mana calibrated learner? Kemudian kita pakai logistic regression. Oke. Sekarang kita akan evaluasi pakai test score. Salah. Test score. Oke. Jadi ini bahan bakunya, kita masukin datanya ke test score. Kita tes pakai ini dulu. Logistic regression. Ini kelihatan 0,774. Kalau tadi 0,777, ini 0,774. Oke. Sekarang ini kita masukin ke calibrated learner. Sekarang kita masukin lagi ke sini. Oke. Lebih jelek calibrated learnernya. Kita harus ganti ininya. Iya, belum tentu bagus ternyata. Oke. Coba kalau dirubah ke situ, lebih parah. Isotonic calibration naik dikit. Nggak nambah banyak sih ternyata. Yang kita coba tidak nambah banyak. Tapi paling nggak kira-kira ide dasarnya itu. Jadi pakai logistik regression. Coba kalau kita bandingkan sama random forest ya. Random forest keren banget ternyata. Random forest. Oke, ini kita random forest langsung. Jret. Lebih jelek. Jadi masih bagusan logistic regression daripada random forest. Oke. Coba kalau random forest dimasukin ke sini, akibatnya apa? Calibrated learners kita ambil lagi. Jadi random forest, nah kalau itu ada kenaikan ini, langsung naik. Tapi tetap masih kalah sama logistic regression sih. Kok lihatnya F1 sih? Kita lihat di sini. Random forest lebih bagus. Random forest apa adanya lebih bagus daripada dimasukin ke calibrated learner rupanya. Jadi masih bagusan random forest kemana-mana dibandingin logistic regression rupanya. Tadi salah lihat, F1 yang dilihat harusnya precision. Jadi ini kalau kita mau lihat akibatnya, kita bisa lihat di evaluate confusion matrix. Coba lihat ke confusion matrix. Ini prediksinya ya, logistic regression yang benar yang ini, yang tengah tuh benar, yang ini salah. Random forest lebih dikit kesalahannya, kebanyakan benar dia prediksinya. Itu ternyata ribuan itu datanya. Emang penumpangnya Titanic banyak banget ya. Oke, demikian. Jadi kita bisa lihat teknik buat melakukan, ini saya gede-gedein gini dulu ya. Ini kita lihat proses penggunaan calibrated learner, ternyata nggak bagus-bagus amat efeknya, tidak seperti yang di advertise. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk melakukan modeling dari data, untuk melakukan prediksi klasifikasi data.